tidak akan pernah, wala tadkhulul jannah, la tadkhulul jannah, la tadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tidak akan pernah masuk surga sehebat apapun amal ibadah seseorang, sedahsyat apapun solat dia, sedahsyat apapun puasanya, kalau di dalam hatinya terdapat sebiji sombong atau sebesar biji zarah kalimat sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadan wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Allah ta'ala aidan. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu, para peserta salat zuhur berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang besar tidak tersebut gelar, yang muda tak terpanggil nama, namun tak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita yang duduk berkumpul di rumah Allah ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalam yang begitu dahsyat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam buku Syarah Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah yang dibuat oleh Syekh Syed Ahmad Al-Hazimi. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sittatun tukhbitul asya. Ada 6 perkara yang mampu merusak amal, yang mampu menghancurkan amal-amal soleh, bahkan yang mampu membuat manusia rugi dari awal Ramadan sampai akhir dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkara yang pertama? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang pertama yaitu al-istighalu bi uyubi qalbi. Artinya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang terlalu besar hati. Istiqlal artinya besar, makanya di Jakarta ada masjid namanya Istiqlal. Uyub artinya adalah pengen dipuji. Maka mohon maaf, berapa banyak orang di antara orang ingin dipuji, dan mohon maaf membuat dia ketika dipuji lupa pada Allah Subhanahu wa taala, lupa pada dirinya, akhirnya timbullah sombong. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwa tidak akan pernah, wala tadkhulul jannah, la tadkhulul jannah, la tadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tidak akan pernah masuk surga sehebat apapun amal ibadah seseorang, sedahsyat apapun solat dia, sedahsyat apapun puasanya, kalau di dalam hatinya terdapat sebiji sombong atau sebesar biji zarah kalimat sombong. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa ini, Ramadan ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tawadhu, untuk menjadikan kita orang yang rendah hati, tidak sombong. Berapa banyak orang-orang yang mohon maaf gara-gara jabatannya dia sombong sampai lupa diri. Bahkan dia pernah berkata, andaikan malaikat pun turun ke muka bumi, mungkin akan jadi iblis. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak yang pertama. Lalu apalagi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, ketika ditanya oleh sahabat, "Summa ayyu ya Rasulullah?" Lalu apalagi ya Rasul? Qaswatul qulub. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhkan diri kita dari hati yang terlalu hitam. Orang kalau sudah sombong, orang kalau sudah ujub, maka hatinya akan tertutup. Qaswah artinya hitam. Makanya mohon maaf, dinding Ka'bah itu dilapisi dengan kain yang bernama kiswah, artinya kain hitam. Qulub artinya hati. Hati yang terlalu hitam, hati yang tidak bisa terbuka lagi untuk hidayah. Karena apa? Merasa diri sudah benar, merasa diri paling alim. Inilah orang yang tersesat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan mengajarkan kita agar bisa menjadi orang
yang memiliki hati yang bisa untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Maka jauhkan dari perkara yang haram, jauhkan dari perkara sombong, jauhkan diri kita merasa benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua orang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah di antara dua orang ini yang paling benar ya Rasul? Satu yang rajin salat tapi rusak hubungannya dengan manusia ya Rasulullah. Satu lagi yang dekat dengan manusia, baik dengan manusia tapi tak pernah ibadah ya Rasulullah. Dijawab sama Rasulullah, dua-duanya orang baik. Kok bisa ya Rasulullah? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin salat, mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah dan mudah-mudahan dia bisa baik dengan manusia. Maka orang yang dekat dengan manusia, mudah-mudahan ketemu dengan orang soleh, dibimbing dia untuk ibadah kepada Allah. Lalu siapa yang tak baik ya Rasulullah? Kita berdua wahai anak muda. Kenapa kita berdua ya Rasulullah? Karena kita berdua masih mencari-cari kesalahan orang lain. Maka orang yang suka mencari kesalahan orang lain, hatinya tertutup dari hidayah. Inilah pesan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wahubutud dunya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita terlalu cinta dengan dunia. Mohon maaf lahir batin, kalaupun kita dapat dunia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita dapatkan hanya setetes. Kalaupun kita tidak dapat, yang tidak kita dapatkan hanya setetes. Maka jauhkanlah perkara kita mati-matian mengejar dunia, tapi mati-matianlah kita mengejar akhirat. Bukankah Allah yang memberikan pesan, wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kepentingan akhirat itu ada lebih utama dan segala-galanya. Maka Bapak Ibu, supaya kita tidak hubut dunia, bagaimana caranya? Jadilah kita orang yang pandai bersyukur. Allah punya janji. Apa janjinya Allah Subhanahu wa taala? Allah tekankan di dalam janjinya Allah tersebut ada dua nun taukid, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini ada dua nun taukid. Yang pertama, la azidannakum, andaikan kita bisa bersyukur, Allah bersumpah akan tambahkan nikmat. Wala in kafartum, apabila kita mengkufurkan nikmat Allah, Allah pun berkata, inna, aku bersumpah, azabi lasyadid, akan kutimpakan azab. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terlalu tamak dengan dunia, banyak-banyaklah kita bersyukur. Kata Nabi Muhammad, al-mar'u yazgiru fi hazihi salasah, orang itu berubah karena tiga perkara. Apa perkara yang pertama ya Rasulullah? Kata Nabi, qaribun minal muluk, kalau sudah dekat dengan penguasa, kalau sudah dekat dengan penjabat, kalau sudah dekat dengan aparat. Tidak sedikit orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dia dekat dengan penguasa, mohon maaf, ada terjadi perubahan pada dirinya. Yang dulunya hobi bersosialisasi dengan masyarakat, sekarang tidak lagi, dianggap tidak level. Yang dulunya mohon maaf rajin ke masjid, sekarang tidak lagi, karena disibukkan dengan meeting dan segala macam pertemuan. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Wal walayat, orang itu berubah ketika dia mendapat jabatan. Lihat berapa banyak janji-janji palsunya caleg. Setelah dia tidak berhasil atau setelah dia berhasil, tak pernah dia injakkan kaki lagi ke masjid. Na'udzubillah min zalik. Bahkan ada orang-orang yang dulunya mohon maaf kental dengan keislamannya, sering mengucapkan kalimat takbir, tapi apa yang terjadi setelah dia dekat dengan penguasa, setelah dia mendapatkan jabatan dari penguasa tersebut, berubah. Bahkan mohon maaf mendiskreditkan umat Islam, bahkan menganggap umat Islam mengiyakan dengan teroris. Na'udzubillah min zalik. Lalu siapa lagi? Wal ghani min ba'dil fuqara, orang yang kaya mendadak, diberi oleh Allah rumah mewah, diberi oleh Allah kendaraan mewah, padahal Allah hanya menguji. Allah pengen lihat berubah apa tidak si fulan bin fulan ini dengan kendaraan mewahnya, dengan rumah mewahnya. Ternyata terjadi perubahan, harta itu menjadi istidraj yang menyesatkan. Maka hati-hatilah dengan harta yang namanya istidraj. Mobil mewah, rumah mewah, kalau tidak pandai kita memanagenya, kalau tidak kita siapkan untuk ladang akhirat kita, maka kita akan terjebak. Maka hati-hatilah, jangan terlalu cinta dengan dunia. Dunia ini hanya setetes Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada 3 lagi berhubung waktu kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk pelaksanaan salat zuhur, maka yang 3 lagi akan kita sambung insyaallah di hari Selasa yang akan datang. Terima kasih atas atensi. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup dengan salam, mari sama-sama jauhkan diri kita dari ujub, jauhkan diri kita dari sombong, jauhkan diri kita dari hati yang terlalu hitam karena merasa diri paling benar, merasa diri soleh, merasa diri alim, dan jauhkan diri kita dari kecintaan dengan dunia, tapi persiapkanlah diri kita dengan kecintaan akan hari akhir. Barakallahu lakum fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.